Jadi istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Subutul karamah bidawamil istiqomah. Dikatakan istiqomah itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 karamah. Dan tumbuhnya suatu karamah, hadirnya suatu kemuliaan itu ada ketika kita bisa menjaga keistiqomahan kita. Istiqomah puasa Senin Kamis, istiqomah hadir majlis, istiqomah menuntut ilmu, belajar, istiqomah membantu orang tua, istiqomah sholat sunnah, tahajud, duha dan lain sebagainya. Nanti bakal Allah hadirkan suatu karamah, Allah hadirkan suatu kemuliaan. Nah, bagaimana kita pengen dapat kemuliaan? Ya kita harus bisa menjaga yang namanya istiqomah kontinu di dalam setiap melakukan aktivitas positif, aktivitas yang baik. Ana teringat kisah Sayyidil Imam Abul Hasan Asyadili. Beliau pernah suatu saat datang satu murid beliau kepada beliau lalu berkata begini, "Wahai Imam, kasih dong saya amalan agar saya bisa jadi orang yang kaya seperti engkau." Nah, Imam Abul Hasan Asyadili ini orang yang paling kaya pada masanya, orang yang paling masyhur pada masanya, terkenal pada masanya. Beliau, Masya Allah, Sayyidil Imam Abul Hasan Asyadili, beliau adalah ulama tasawuf, ulama sufi dan mursyid thariqah Asyadiliyah, pendiri thariqat Asyadiliyah. Ini datang satu murid pengen jadi orang yang kaya, pengen jadi orang yang hebat. Lalu Imam Abul Hasan Asyadili tidak pandai menolak. Beliau langsung kasih, ya udah kamu pengen kaya, nah kamu dawamul utu, jaga utu, istiqomah utu, tidak putus utu. Akhirnya benar, nih santri pulang utu dan semenjak itu tidak pernah lepas utu, tidak pernah sampai batal. Mau batal utu, setiap mau batal, mau kentut ibaratnya, dia datang ke tempat utu, dia utu. Hingga suatu ketika udah hampir setahun nih, besoknya setahun hari ini nih, beliau datang ke sumur dengan niat mau wudu. Zaman dulu itu sumur nggak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang kan Masya Allah tinggal muter aja keluar air. Kalau dulu mah sumur nimba. Masih saya ngerasain, masih kecil dulu saya ngerasain di Madura. Itu masih nimba di kampung saya. Masih sekolah SD dulu. Nah, apalagi zaman dulu ini sumur di satu kampung tuh nggak semuanya ada sumur, beda-beda. Bahkan berapa kampung baru ada sumur, berapa kampung baru ada sumur. Nah, ketika ini santri mau wudu, ketika nimba, tahu nggak yang keluar itu apa? Nah, yang keluar itu emas. Ketika yang keluar emas, ini santri bingung, lah kok yang keluar emas? Padahal saya sedang butuh air buat menjaga wudu saya biar nggak batal. Akhirnya apa yang dilakukan oleh santri ini? Ini tuh emas dibuang lagi ke dalam. Akhirnya nimba lagi. Pas nimba lagi keluarnya emas lagi, bukan keluar air. Hingga udah capek, ini sumur nggak bener katanya. Dia cari sumur yang lain. Ketika cari sumur yang lain, dia nimba lagi. Ketika nimba sama, yang keluar apa? Emas. Ketika yang keluar emas dibuang lagi, dia timba lagi, yang keluar tetap emas. Hingga berapa kali dia cari sumur ganti-ganti. Capek, udah lelah, udah putus asa, dia datang kepada gurunya Imam Abul Hasan Asyadili. Beliau bilang begini, "Wahai Imam, tolong saya dong." Katanya. "Kenapa?" "Saya ini pengen wudu." "Lah ya ente tinggal wudu, kenapa repot banget?" kata Imam Abul Hasan Asyadili. "Iya, saya pengen wudu, cuman masalahnya ketika saya nimba air itu, saat saya timba air itu yang naik itu, yang saya timba itu bukan air, tapi emas." Apa kata Imam Abul Hasan Asyadili? "Lah ente lupa dulu minta apa sama anak?" "Iya, saya minta kaya. Tapi saat ini yang saya rasakan, saya tuh gak pengen kaya. Saya tuh pengen air aja dah. Saya udah setahun menjaga wudu saya biar gak batal, biar gak putus. Saya udah setahun menjaga istiqomah wudu biar gak putus.
takut dirusak dengan hanya setimba emas itu, takut dirusak dengan kekayaan itu yang sudah saya bangun ibadah ini. Saya selama setahun takut rusak hanya gara-gara emas. Lalu ente pengen air, iya Imam saya pengen air, udah saya nggak mau kaya lagi. Nah, apa kata Imam Abu Hasan Asyadzili? Kalau begitu, kalau ente pengen air, ente niatin dari sekarang, ya Allah saya nggak pengen kaya, tapi saya pengen menjaga istiqomah saya. Akhirnya dia niat, ya Allah saya nggak pengen kaya, saya nggak pengen harta, udah saya pengen menjaga keistiqomahan saya sampai saya meninggal dunia. Akhirnya benar dibawa ke sumur oleh Imam Abu Hasan Asyadzili. Timba, kata Imam Abu Hasan Asyadzili, ketika ditimba apa yang keluar? Air. Allah, ini dari kita ini kita bisa ambil hikmahnya apa? Keistiqomahan itu mahal teman-teman, istiqomah itu mahal. Makanya ayo kita capek nggak capek, lelah nggak lelah, ngantuk nggak ngantuk, kita tetap hadir majelis, kita tetap hadir di setiap ada pengajian, di setiap ada taklim, apalagi di setiap bulanan taklim kita hadir guru kita Al Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghadri bersama para habaib yang lain, bersama para kiai dan para ustadz-ustadz yang lain. Insyaallah semoga bermanfaat.